Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kali ini video pembelajaran mengenai sistem ekskresi pada manusia. Capaian pembelajarannya yaitu yang pertama, pada akhir fase F peserta didik memiliki kemampuan mendeskripsikan struktur sel serta bioproses yang terjadi, seperti transport membran dan pembelahan sel, menganalisis keterkaitan struktur organ pada sistem organ dengan fungsinya, serta kelainan atau gangguan yang muncul pada sistem organ tersebut, memahami fungsi enzim dan mengenal proses metabolisme yang terjadi dalam tubuh, serta memiliki kemampuan menerapkan konsep pewarisan sifat, pertumbuhan dan perkembangan, mengevaluasi gagasan baru mengenai evolusi dan inovasi teknologi biologi. Tujuan pembelajarannya yang pertama, peserta didik dapat memahami dan menjelaskan pengertian sistem ekskresi. Yang kedua, peserta didik dapat memahami apa saja organ-organ sistem ekskresi. Dan yang ketiga, peserta didik dapat memahami dan menjelaskan mekanisme dasar pembentukan urin. Ketika kita berolahraga, kulit akan mengeluarkan keringat. Keringat tersebut adalah respon untuk menjaga agar suhu tubuh kita tetap normal, dan keringat termasuk ke dalam salah satu jenis hasil ekskresi. Sistem ekskresi adalah proses pengeluaran zat sisa metabolisme yang sudah tidak berguna bagi tubuh. Organ yang terlibat dalam sistem ekskresi pada manusia ada 4, yaitu yang pertama, ginjal, di mana ginjal mengeluarkan urin, kulit mengeluarkan keringat, hati mengeluarkan cairan empedu, dan paru-paru mengeluarkan karbon dioksida. Pada video kali ini yang akan dibahas adalah mekanisme pembentukan urin pada ginjal. Manusia memiliki sepasang ginjal yang terletak di bagian bawah tulang rusuk belakang tubuh manusia. Bentuknya mirip seperti kacang merah, yang tugas utamanya adalah menyaring darah yang nantinya akan diproses menjadi urin. Berikut adalah penjelasan mengenai mekanisme pembentukan urin. Proses pembentukan urin merupakan mekanisme penting dalam sistem ekskresi manusia yang berlangsung di ginjal. Proses ini terdiri dari 3 tahap. Yang pertama filtrasi, reabsorpsi, dan augmentasi. Filtrasi. Tahap pertama adalah filtrasi yang terjadi di glomerulus bagian dari nefron di ginjal. Sekitar 20% dari total darah yang dipompa oleh jantung setiap menit akan memasuki ginjal untuk penyaringan. Selama proses ini, zat-zat kecil seperti udara, garam, glukosa, asam amino, urea, dan limbah lainnya disaring dari darah. Sementara komponen yang lebih besar seperti sel darah dan protein tetap berada dalam sirkulasi. Hasil dari filtrasi ini disebut urin primer, yang mengandung zat-zat yang masih bisa digunakan oleh tubuh dan merupakan cairan awal sebelum mengalami proses lebih lanjut. Setelah filtrasi, tahap berikutnya adalah reabsorpsi. Sekitar 99% dari cairan yang difiltrasi akan diserap kembali zat-zat yang masih diperlukan oleh tubuh, seperti air, glukosa, asam amino, dan ion kalium ke dalam kapiler darah di sekitarnya. Proses ini terjadi di berbagai bagian nefron, terutama di tubulus contortus proximal dan lengkung Henle. Hasil dari tahap ini adalah urin sekunder yang telah kehilangan sebagian besar air dan zat-zat berguna. Tahap terakhir dalam pembentukan urin adalah augmentasi. Pada tahap ini, zat-zat yang tidak diperlukan atau berpotensi berbahaya bagi tubuh ditambahkan kembali ke dalam tubulus dari aliran darah. Pada tahap ini, zat-zat seperti kalium, amonia, kreatin, serta ion hidrogen dikeluarkan dari darah ke dalam urin. Proses ini terjadi di tubulus distal dan tubulus collectivus. Hasil dari tahap augmentasi ini disebut urin sesungguhnya, yang hanya mengandung limbah yang tidak diperlukan oleh tubuh. Urin yang terbentuk kemudian mengalir ke ureter dan ditampung dalam kandung kemih hingga dikeluarkan melalui uretra saat buang air kecil. Secara keseluruhan, proses pembentukan urin tidak hanya berfungsi untuk mengeluarkan limbah metabolisme, tetapi juga berperan penting dalam menjaga keseimbangan cairan dan elektrolit dalam tubuh. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.